Yuk kembali lagi di channel Fokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita kembalinya pro player ya guys ya. Dan juga tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Madoguang berhasil mendapatkan 4 kemenangan beruntun secara spektakuler ngelawan tim Jepang yang membuat seluruh penonton benar-benar terkaget-kaget dengan kemampuannya. Barulah pada pertandingan ke-5 ngelawan Ayaka, Madoguang merasakan perlawanan keras karena Ayaka mampu melakukan Octa Casting Magician kelas ke-6. Berhubung Madoguang kehabisan charge counter untuk melawan Octa Casting dari Ayaka, dia pun menggali tanah ke bawah agar bisa menghindari magic Octa Castingnya itu. Sesuai prediksi dari Madoguang, tanah yang dia gali ini punya sifat unik, membuat tanah tersebut bisa mengeras saat terkena Octa Casting milik Ayaka. Ngelihat Madoguang mampu mencari solusi jitu tersebut dalam waktu yang singkat, membuat Ayaka makin terkagum-kagum kepadanya. Madoguang pun bersiap mengerahkan final blow dan dia bilang dalam hati, meski kau adalah magician kelas ke-6, kau masih dipengaruhi oleh kekuatanmu. Kalau aja kau punya kontrol yang bagus, akan sulit bagiku untuk menang. Suatu kehormatan untuk bisa bertarung denganmu, Akisada Ayaka, kata Madoguang yang udah melompat tinggi untuk menghantamkan gauntlet full powernya tepat di wajah sang idol tersebut. Dan adu skill terbaik di antara keduanya pun gak terhindarkan lagi. Tapi skill Madoguang yang udah di charge terlalu cepat sehingga Ayaka gak mampu menahan skillnya, dan dia pun terpental ke bawah dengan sangat kuat dan berbenturan dengan tanah dengan begitu dahsyat pula. Ayaka yang udah terjatuh dan sekarat pun bilang, berakhir sudah, aku kehabisan magic dan HP ku udah hampir habis juga, gak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku mungkin mengalami kekalahan telak, tapi terima kasih untuk pertandingan yang hebat ini. Tiba-tiba Madoguang malah nanya kepada Ayaka apakah dia bersedia untuk bergabung ke timnya. Sebuah pertanyaan yang membuat Ayaka cukup kesal di sini. Ayaka mengakui dia kagum dan terhibur dengan skill Madoguang ini. Bahkan Madoguang ini sangat menginspirasinya menjadi seorang pro player. Jujur Ayaka juga ingin menjadi seperti Madoguang, makanya dia datang jauh-jauh ke Cina untuk mendapatkan pengakuannya. Bahkan dia udah siap dikalahkan oleh Madoguang sekalipun. Lalu Ayaka pun bilang, kalau dipikir-pikir lagi kau mengalahkan anggota tim kami, tapi membiarkan HP mereka tersisa sedikit untuk bertahan. Kenapa kau melakukan hal tersebut? Apa itu cuma pertunjukan untukmu? Kau benar-benar punya hasrat kuat untuk menyombongkan kekuatanmu ya. Tapi pada akhirnya kau berencana untuk melakukan hal yang sama kepadaku juga. Gak peduli seberapa hebatnya dirimu ini, kau gak terlihat keren jika kepribadianmu buruk, kata Ayaka dalam bahasa Jepang sambil meneteskan sedikit air mata. Madoguang memang gak terlalu paham sih dengan bahasa Jepang, dan dia pun ngejawab, aku sama sekali gak ngerti ucapanmu itu, tapi bukan itu tujuanku. Kau akan segera paham alasannya sebentar lagi. Hal-hal yang akan muncul nantinya aku gak bisa mengatasinya sendirian. Aku butuh bantuanmu dan yang lainnya, kata Madoguang, yang membuat Ayaka cukup heran sebenarnya apa maksud Madoguang ini. Siapa sangka beberapa menit kemudian tiba-tiba muncul retakan dimensi di arena tersebut. Dari dalamnya muncullah monster raksasa yang harusnya nggak berada di sana. Mata Ayaka terbuka dengan lebar ngelihat monster tersebut, dan para caster yang ikutan kaget bilang, apa yang terjadi di sini? Kenapa para monster mengganggu pertandingannya? Terlebih lagi ini akan kompetisi internasional dengan sistem keamanan terbaik. Para monster harusnya nggak bisa muncul di arena kompetisi. Bukan cuma satu monster raksasa yang muncul, tapi ternyata sangat banyak monster lainnya. Ada sekitar 10 monster grade A+. Panitia kompetisi tentu aja menjadi sangat panik melihat kekacauan tersebut. Mereka menanyakan apa yang dilakukan game master dari tiap negara. Kenapa nggak ada tindakan apapun? Tapi ternyata mereka memang nggak bisa mengambil tindakan apapun di sini. Bahkan mereka nggak bisa memberikan perintah kepada para monster di luar settingan algoritma mereka. Siapa sangka di balik kekacauan ini adalah ulah hacker yang bernama King Jong-un yang sengaja membuat error dengan membuat data para monster tersebut melebihi kapasitas. Lalu dia juga menelpon Zodiac dan bilang, panggungnya udah siap, sekarang lakukanlah sesukamu. Zodiac pun tersenyum mendengarkan laporan tersebut, dan ternyata dia juga ikutan muncul di arena tepat di hadapan semua orang dan di hadapan Madoguang. Madoguang bilang, kau lagi Zodiac Bandiville. Kau terlihat cukup tenang juga ya. Apa kau udah tahu ini akan datang, kata Zodiac. Sebagai player jenius, tentu Madoguang punya intelijen di mana-mana untuk mengetahui rencana dari Zodiac ini. Namun Zodiac heran kenapa Madoguang yang udah tahu rencananya nggak terlihat melakukan persiapan apapun. Mado nanya apa tujuan dia melakukan seluruh kekacauan ini. Bahkan kemarin juga dia sampai menyerang Dahi. Zodiac ngejawab, haha, kau penasaran ya? Asal kau tahu, saat bicara tentang seseorang seperti
dirimu, aku ingin menggoda mereka sedikit. Zodiac pun terlihat ngeluarin scroll Summon Letter of Decision Maker. Scroll itu membuat user bisa memanggil monster-monster ganas dengan hak sementara untuk diambil alih dari monsternya sesuai yang tertulis di surat tersebut. Spontan Madoguang lumayan kaget ngelihat Zodiac ngeluarin scroll tersebut. Jelas dia mengenali scroll itu. Itu adalah broken OP item yang bisa memanggil banyak monster ke suatu tempat yang dipilih oleh usernya. Namun untuk mengaktifkannya, satu syarat harus dipenuhi. Para monster yang dipanggil harus punya trait minion. Dengan kata lain, para monster yang bisa dipanggil dengan item tersebut paling rendah adalah para boss monster mid level. Zodiac pun tertawa lebar dan mensummon monster-monster ganas itu. Tanpa ragu, dia langsung nyuruh monster raksasa untuk mengerahkan tinju serangannya yang diarah kepada Madoguang berada. Ayaka yang berada di belakang Madoguang terlihat cukup panik karena sebuah serangan yang cukup besar mengarah ke tempat mereka. Namun siapa sangka dengan santainya, cukup dengan satu tangan saja Madoguang berhasil menahan tinjuan monster raksasa itu. Madoguang bilang, ingat yang kau katakan sebelumnya. Kau bilang aku belum melakukan persiapan apapun, bukan? Kau salah besar Zodiac. Siapa sangka seluruh tim player Korea udah hadir di arena untuk membantu Madoguang di sana. Mulai dari Drake, Sehe, Taegang dan juga Sol. Lalu Madoguang pun mengatakan dengan intimidasinya, dia bilang siap untuk mati lagi. Zodiac. BTW gimana ceritanya Madoguang tahu rencana Zodiac ini? Oke, kita mundur sebentar ke malam sebelum pertandingan Liga kedua. Waktu itu Madoguang alias Eugene sengaja menelpon Dokaibi untuk saling tukar informasi. Jika Dokaibi mau memberitahukan informasi tentang Zodiac, maka Eugene juga akan memberikan informasi tentang gimana cara dia mengaktifkan Grid Catalysm. Eugene bilang, selagi kami mengikuti Shanghai Pro Liga ini, teman kami diserang oleh Zodiac. Mengingat reputasi Zodiac yang sering mengganggu jalannya turnamen pro, menurutmu apa yang Zodiac mungkin lakukan di turnamen nantinya? Dokaibi paham kalau Zodiac nggak bisa dibiarkan begitu saja begitu dia muncul di Shanghai, tapi dia sendiri nggak bisa menjamin apa yang Zodiac rencanakan. Dari penyelidikannya, Dokaibi bilang kalau tempat terakhir Zodiac berada yang dikonfirmasi dalam DM adalah Grey City. Mendengarkan nama kota tersebut, spontan muncul dalam kepala Eugene tentang 3 lokasi, yaitu City of Trash, Land of Karma, dan juga Lawless Zone. Dalam hati Eugene bilang tempat itu adalah tempat di mana semua nickname gak terhormat ada. Apa yang Zodiac cari mungkin hidden quest yang ada di sana. Lalu Dokaibi pun melanjutin perbuatan Zodiac sebelumnya gagal dalam menyerang dan kabur setelah sampai keluar Pandemonium City. Dilihat dari kombinasi potion dan bahan yang Zodiac kumpulkan, sepertinya item rahasia yang coba dia buat adalah Spellbook. Tentu aja kami juga bisa menebak Spellbooknya juga. Jika Zodiac mengganggu saat pertandingan nanti, dia mungkin akan memunculkan beberapa monster untuk menyerang. Ya, info dari Dokaibi sang admin itulah yang membuat Eugene alias Madoguang berhasil melakukan full persiapan untuk menghadapi Zodiac ini. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Dokaibi dan rekannya yang menonton via televisi benar-benar kaget ngelihat kemunculan monster tersebut di turnamen Shanghai ini. Dia bilang itu adalah serangan teroris. Selagi kekacauan tersebut terjadi, tiba-tiba rekan Dokaibi ngasih info kalau atasan memberikan perintah bahwa Korea Disposal Squad nggak akan bermain setelah kejadian ini. Dokaibi nggak menyangka kalau prediksi Eugene semalam tentang Korea Disposal Squad memang menjadi kenyataan. Padahal fungsi Korea Disposal Squad sangat penting, yaitu melindungi player nasional Korea. Ngelihat situasi kacau tersebut, Dokaibi pun bilang dalam hati, aku kira itu nggak mungkin, tapi mereka benar-benar menghalangi bantuan. Lalu permintaan dari pusat saat ini, kami harus menemukan Zodiac secepat mungkin. Sampai saat ini, bisakah mereka menahan monster A-Class tersebut? Tolong bertahanlah tim Korea, kata Dokaibi yang sangat cemas kepada rekan senegaranya. Oh ya, sedikit info, Korea Disposal Squad ini adalah orang-orang yang ditugaskan melindungi player Korea dengan cara login ke dalam game. Jadi karena Korea Disposal Squad nggak diperbolehkan login ke arena untuk saat ini, maka mereka pun harus mencari tubuh asli Zodiac di dunia nyata untuk menghentikan aksi jahatnya itu. Menurut Mimin sih begitu. Kita kembali ke Madoguang berada. Terlihat Madoguang dan Drake mampu mengalahkan 2 monster raksasa yang menyerang sekaligus. Setelahnya Madoguang memberikan beberapa potion pada Ayaka agar memberikannya kepada anggota tim Jepang supaya bisa ikut membantu ngelawan monster tersebut. Namun Ayaka heran kok bisa Madoguang tahu akan kejadian ini sebelumnya. Terus inikah alasan kenapa dia tidak menghabiskan seluruh HP player Jepang? Madoguang pun ngejawab, itu cuma firasatku saja. Jika rekan-rekanmu mati, maka mereka gak akan bisa login beberapa waktu karena
karena ada death penalty. Hanya beberapa administrator dan player yang ikut bertanding yang bisa masuk ke pertandingan yang sedang terjadi. Karena itu cepat berikan potion itu ke teman-temanmu sekarang. Sekarang kita nggak punya pilihan lain selain bekerja sama. Selagi Sehe dan Drake menghadapi beberapa monster sekaligus sambil mengerahkan skill apinya, Madoguang pun bilang ke mereka, bantuan dari Cina akan datang sebentar lagi. Mari bertahan sampai mereka datang. Zodiac pun tertawa ngelihat Madoguang dan kawan-kawan secara kompak mampu melawan para monster raksasa tersebut. Dia bilang, hebat, hebat. Tapi kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Baru aja Zodiac mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah sinar besar menghantamkan dan meledakkan monster di mana dia berdiri, sehingga Zodiac pun panik yang terkaget-kaget juga dan terpaksa buru-buru menghindari ledakan itu. Ternyata sinar barusan berasal dari tembakan panahnya si Drake. Drake pun bilang ke Zodiac, aku kembalikan kata-katamu itu kepadamu Zodiac. Ini pertandingan one by one sejak Old Castle of Evil. Apa sindrom gangguan sakitmu itu udah menjadi lebih kuat sekarang, hah? Kali ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Haha, aku kira siapa, ternyata Drake Cat toh. Apa pertempuran jarak dekatmu udah berkembang? Jawab Zodiac sedikit memberikan ejekan kepada Drake. Drake pun ngejawab, lihat aja sendiri bung, kata Drake sambil menerjang ke arah Zodiac dengan dagger di tangannya. Sementara itu Ayaka terlihat sangat kesal karena pertandingan sucinya diganggu, bahkan dengan menggunakan monster untuk menyerang juga. Makanya tanpa ragu dia pun mengaktifkan Okta Casting sambil berteriak, gak peduli mau mereka adalah monster A-rank ataupun bukan, kita musnahkan mereka semua. Seketika magic dahsyat Ayaka meledak sangat dahsyat, bertubi-tubi menghancurkan beberapa monster sekaligus. Diikuti Sehe dan juga Taegang yang juga mampu mengalahkan beberapa monster sekaligus dengan kombinasi serangan kompak mereka. Dan akhirnya tim Jepang yang udah pulih juga ikutan ngerusuh untuk mengalahkan para monster-monster raksasa tersebut. Oke, kita kembali ke pertarungan Drake versus Zodiac. Siapa sangka Drake yang sekarang benar-benar hebat dalam pertarungan jarak dekat. Hanya dalam waktu singkat dia berhasil memojokkan Zodiac ke dinding batu dan membuat dia gak bisa bergerak karena panah yang menancap di tubuhnya, sekaligus menahan dia ke dinding batu itu. Sambil mengerahkan crossbow ke Zodiac, Drake pun bilang, cukup basa-basimu sialan. Sekarang cepat katakan kepadaku apa alasan dibalik kekacauan yang kau lakukan ini. Bukan yang kejawab, Zodiac pun yang udah terdesak masih aja ngeles kalau hal yang terbaik masih belum muncul di sini. Mendengarkan itu, Drake yang kesal langsung bersiap dan menembakkan panahnya sambil bilang, dasar kau Joker imitasi sampah, kau akan mati sebelum itu semua terjadi. Tapi sebelum Drake menembakkan panahnya, tiba-tiba dia kaget karena terjadi gempa kuat dari bawah tanah. Dan siapa sangka juga dari bawah tanah muncul monster tengkorak raksasa yang berhasil melepaskan Zodiac dari dinding batu sebelumnya. Ngeliat itu Zodiac pun tertawa dan dia bilang, hahaha, udah ku bilang bukan, aku masih belum menunjukkan jati diriku yang sebenarnya kepadamu. Sekarang akan kutunjukkan siapa aku yang sebenarnya, kata Zodiac yang duduk di bahu tengkorak lalu ngeluarin scroll misterius dengan simbol seperti laba-laba. Tanpa ragu Zodiac merobek scroll tersebut dan seketika muncul juga retakan dimensi lain dari atas arena. Dari retakan dimensi itu muncul dua monster raksasa dengan ciri khas kegelapan yang berasal dari habitat Pandemonium. Kemunculan dua monster tersebut tentu aja membuat semua player menjadi panik. Bahkan mereka nggak pernah mendengar kisah monster itu sebelumnya. Dalam kekagetan itu tiba-tiba Madoguang bilang ke semuanya, minggir, kalian fokus kalahkan target awal kalian saja, kami berdua akan mengurus monster ini. Kata Kadoguang yang membuat semuanya lagi-lagi kaget, termasuk Sol yang nggak menyangka akan diajak untuk melawan dua monster dengan rank S tersebut. Namun Ayaka pun bilang, itu mustahil meski kau adalah Madoguang. Gimana mungkin kalian berdua bisa mengalahkan dua monster S rank? Madoguang ngejawab, kata siapa cuma berdua, aku mengandalkan kalian semua untuk menjagaku dari belakang, ku mohon kerjasamanya. Ucapan itu membuat Ayaka paham, makanya dia pun meminta Hikari agar bersiap untuk menembakkan Magic Fire intensitas tinggi bersamanya. Ayaka menyatakan kalau dia dan Hikari akan menjadi garis pertahanan terakhir dengan serangan jarak jauh mereka juga. Sedangkan Sehe, Taegang, dan si Sumo dari Jepang itu diperintahkan untuk maju menerjang monster manapun untuk mencegah mereka mendekati Madoguang. Di saat strategi kerjasama mulai terbentuk, Madoguang pun menunjukkan Mamon Gauntletnya pada kedua monster tersebut sambil bilang, hei, kalian tahu apa ini bukan? Spontan Demogorgon kaget luar biasa ngelihat gauntlet tersebut dan Madoguang bilang dalam hatinya, haha, kartu summon yang Zodiac dapatkan. Dan dari info yang baru kudapatkan ketika dia pergi ke Kastil Pandemonium,
Ternyata dia berencana untuk mengambil Balrog dan Demogorgon yang sengaja aku tinggalkan ketika aku mengalahkan rank S monster Mammon. Aku memang melewatkan dua boss monster level menengah, yaitu Balrog dan Demogorgon. Zodiac pasti merayu kedua monster ini dengan seruling Hamelinnya dan mendaftarkan mereka ke kartu summonnya. Tanpa basa-basi, Madoguang pun meminta Sol untuk mengaktifkan skill Divine Inviolability. Dan setelah buff tersebut aktif, Madoguang pun melompat tinggi ke atas untuk melawan Balrog secara langsung. Dalam hatinya Madoguang mengatakan, bisa dibilang situasi ini bisa terjadi karena aku melewatkan kedua monster itu waktu itu. Jadi akulah yang harus bertanggung jawab membereskan mereka-mereka ini, kata Madoguang yang udah mencharge gauntletnya itu untuk melepaskan tinjuan dahsyat super gila tepat di mulut Balrog yang udah bersiap melepaskan Fire Breath juga, lalu menghantamkannya dengan begitu keras hingga si monster terbanting jatuh ke tanah dengan sangat kuat. Ngelihat itu Ayaka benar-benar takjub dengan serangan gila dari Mado, dan dia bilang, hah, itu nggak mungkin, cuma dengan sekali serangan, bukannya itu adalah monster rank S ya? Gimana bisa itu terjadi? Menurut Madoguang, monster rank S tersebut dilemahkan menggunakan spellbook, bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan juga. Ditambah lagi di hadapannya yang memiliki titel Demon Constellation Greedy Mammon, kekuatan monster tersebut jadi tinggal setengah lagi. Selain itu juga di antara tipe-tipe monster yang ada di sana, nggak ada yang terluka di hadapan serangan Divine Inviolability milik Sol juga. Tapi ngelihat monster tersebut dikalahkan dengan mudah, Zodiac malah bilang, ya harusnya memang begitu, aku percaya kepadamu, jadi menggilalah dan hancurkan mereka demi aku, kata Zodiac ngelihat ke arah Madoguang yang sedang melawan monster-monster tersebut. Pertarungan dahsyat kembali dilanjutkan. Kini giliran Sol yang menghantamkan kepala Demogorgon dengan begitu kuat hingga dia ikut terbanting dengan dahsyat ke bawah tanah. Ngelihat tinjuan dahsyat dari Sol, Yamakami terkaget-kaget berkucuran keringat dan dia bilang, apa aku nggak salah lihat? Kurasa aku baru aja melihat seorang healer menghantamkan monster rank S dan membuat monster tersebut terhempas kuat. Apakah aku sedang berhalusinasi? Tapi Hikari malah ngejawab, omong kosong apa sih yang kau bicarakan? Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Meski kita adalah perwakilan nasional, sulit bagi kita untuk mengalahkan 10 monster rank A+ ini. Dan benar aja tim Jepang kini juga udah mulai terlihat kelelahan dan juga terdesak ngelawan para monster raksasa tersebut. Ayaka menyemangati mereka untuk terus bertahan setidaknya sampai Madoguang berhasil mengalahkan monster rank S. Di saat situasi tim Jepang mulai genting, tiba-tiba tim Cina pun hadir membantu ke arena. Ayaka sebenarnya heran ngelihat mereka datang dan dia pun nanya, gimana cara kalian terhubung kemari? Padahal hanya player yang berpartisipasi yang bisa masuk ke medan pertempuran selama pertandingan. Player Cina pun ngejawab, ini adalah situasi khusus. Untuk beberapa alasan, intervensi dari Game Master tampaknya lamban. Makanya pelatih dan kami memohon pada asosiasi, jika kami hanya duduk diam dan melihat invasi ilegal di tanah kelahiran kami ini, tim Cina akan jadi bahan tertawaan internasional. Dengan kehadiran tim Cina, maka pertarungan pun menjadi cukup seimbang, 10 player versus 10 monster rank A+. Kembali ke pertarungan Madoguang dan juga Balrog. Meski Balrog udah dihantam berkali-kali oleh Madoguang, ternyata dia masih aja memberikan perlawanan dengan mengerahkan summon skill rahang monster yang menancap ke Madoguang ke dalamnya. Tanpa ragu, Balrog mencoba menembakkan Fire Breath-nya, tapi tiba-tiba Madoguang berhasil melepaskan diri dari rahang tersebut dengan aura pekat tajam yang memancar dari tubuhnya. Saking dahsyat aura itu, aura tersebut terlontar dan menusuk tubuh Balrog dengan ganas dan membuat dia sangat kesakitan, dan Fire Breath pun tercancel dengan sendirinya. Madoguang bilang, aku mengakui semangat juangmu itu, tapi selama kau punya tren minion itu, hanya sampai sejauh ini kau bisa melangkah bro. Tanpa ampun Madoguang melakukan burst gilanya dan kembali menghantamkan tubuh Balrog dengan dahsyatnya hingga si monster lagi-lagi terhempas dengan begitu keras. Pada dasarnya Balrog dan Demogorgon adalah monster yang berada di bawah komando Mammon. Di hadapan Madoguang yang memegang titel Statue of Mammon, The Demon Constellation of Greed, combat power mereka pun menjadi berkurang 50%. Belum lagi Earthquake Gauntlet yang Madoguang dapatkan dari mengalahkan Mammon memberikan damage tambahan 2 kali lipat kepada mereka, para bawahannya. Para bawahan
summon. Apalagi para monster ini juga udah di nerf karena efek dari summoning scroll. Otomatis serangan Madoguang kali ini akan memberikan efek ke mereka sebanyak 4 kali lipat damage awal. Bukan cuma Madoguang, Sol sendiri berhasil membuat Demogorgon tergeletak di tanah dan gak bergerak. Berkali-kali dia meneriakan kemenangan dengan begitu gembira kepada Madoguang karena ini adalah pertama kalinya dia berhasil menghabisi monster rank S. Ngelihat itu Madoguang pun bilang, ya kau luar biasa, ayo berikan serangan terakhir, monster itu belum mati Sol. Di satu sisi Madoguang senang atas keberhasilan Sol atas perburuan ini, dan di sisi lain juga lega tim Cina udah datang membantu ke arena. Namun tiba-tiba dia merasakan sebuah kejanggalan. Dalam hatinya dia bilang, tunggu, jika itu zodiak, bukankah dia harusnya udah tahu bahwa aku udah mengalahkan Mamon? Apa dia benar-benar nggak mengantisipasi hal ini? Jika tujuannya bukan untuk melukaiku dan para player di sini, maka gak mungkin kan? Dan benar aja firasat buruk Madoguang terjadi setelahnya. Tiba-tiba pedang kegelapan zodiak melesat begitu cepat menusuk Balrog serta Demogorgon sekaligus. Ngelihat Madoguang dan Sol tersentak kaget, zodiak pun kembali muncul dan tertawa. Akhirnya ini berjalan sesuai rencanaku. Aku tahu kau bisa melakukannya Madoguang, kata zodiak yang melayang di udara dengan pedang kegelapan mengelilingi tubuhnya. Ngelihat itu juga Madoguang pun bilang, bajingan ini sejak kapan dia ada di sana? Apa jubahnya punya kegunaan invisibility? Kampret, last hit kami dicuri. Jadi tujuannya adalah hadiah dari last hit kah? Siapa sangka zodiak sengaja membiarkan Madoguang dan Sol melemahkan kedua monster itu supaya dia bisa memberikan serangan terakhir demi mendapatkan 2 dropan monster yang bernama Hall of the Hellfire Core, sebuah material dengan tingkat S berupa pecahan manik merah yang terbelah 2. Core tersebut berisikan api dari bagian timur neraka yang katanya sangat panas. Bahkan para monster pun menderita luka bakar karenanya. Berhasil mendapatkan dropan tersebut, zodiak tertawa dan dia bilang, kukira aku nggak akan bisa mendapatkan ini sebelum tim pembuangan tiba. Terima kasih Madoguang, ini semua berkatmu. Madoguang kesal bukan main dengan trik kotor dari zodiak. Madoguang pun maju, melesat dan menerjang ke arah zodiak berada sambil bilang, dasar bajingan, aku nggak tahu apa yang kau rencanakan, tapi aku nggak akan membiarkan semua berjalan sesuai keinginanmu. Tapi sebelum serangan Madoguang berhasil mendarat, tiba-tiba zodiak menggabungkan 2 pecahan core itu menjadi satu, dan terjadilah ledakan cahaya terang benderang di hadapan Madoguang yang membuat kedua matanya terbuka dengan lebar. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Apakah Madoguang alias Eugene mampu menghentikan rencana misterius dari zodiak ini? Saksikan terus alur cerita kembalinya pro player hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.